Untuk yang 64 bit konsepnya sama aja. Jadi yang beda mungkin cuma lebar alamat memori dan juga alamatnya ya. Nah, ini dengan source code yang sama sudah dikompil dengan perintah ini, dan binary-nya bisa di-download pada alamat ini. Langsung aja kita coba debug. Oke, kemudian lihat fungsi main, kemudian fungsi dangerous, dan juga fungsi win ya, yang target kita. Oke, ini jadi bedanya ya, ini alamatnya ya, alamat fungsinya sekarang kalau 64 bit cuma ini ya, 40 sekian, jadi cuma 3 byte lah biasanya. Ya, kita tahu di sini yang vulnerable adalah fungsi dangerous ini dengan pemanggilan gets. Nah, kita coba breakpoint setelah dia setup stack di sini berarti kan. Kemudian kita run. Nah, ini dia. Jadi ini adalah stack frame ketika kita dalam fungsi dangerous ya. RSP-nya DCE0, RBP-nya yang DD00 yang ini ya. Berarti stack frame-nya ya segini ini. Nah, kita pengen tadi? Kita pengen menimpa return address-nya ya. Nah, di sini kan tadi ini EBP, berarti return address itu yang di bawahnya, yang ini nih. Nah, berarti kita ingin menimpa benda ini. Nah, ini kalau kita ilustrasikan di spreadsheet ya kira-kira seperti ini juga. Jadi ini ya, ada di DD08 ya return address-nya. Terus coba dilihat letak buffernya. Di sini RSP dikurangi 20 hexa 32 berarti ya. Berarti stack frame-nya ruangnya 32, berarti kan segini ya, 8 kali 4. Kemudian buffer ada di mana? RBP min 20 hexa, RBP min 32. Ya berarti di sini ya. Mulai dari awal itu udah buffernya. Berarti kita harus nimpa segini kan, ini semua buffer segini plus untuk RBP segini. Nah, ini kita timpa, kita isi, kita penuhin. Nah, baru kita akan sampai ke target yang mau kita override. Yang ini ya, save return address-nya. Berarti ini ada berapa nih? Ada 8 kali 5 ya, segitu. Nah, berarti padding kita atau karakter yang kita penuhin buat buffer berarti 40 ya. 8 kali 5 40 kali A, jadi ntar ya A kali 40 tambah ininya. Nah, ini adalah alamat dari fungsi win tadi. Alamat fungsi win dimana ya? Nah, ini 00040 0586. Berarti kalau ini ya, nilai ini kan dalam angkanya. Nah, kalau kita pecah per byte berarti dari belakang juga kebalikan. 86 05 40. Nah, sisanya 0 semua nih. Jadi ya, jadi 40 0586 ya, itu alamat target kita. Ya berarti itu 86 05 40. Nah, kita boleh aja 0 diisi semua 0, atau misalkan cuma segini aja juga bisa nanti. Ya, kita bikin bikin payloadnya ya. Ya, kalau pakai Python bosen, coba pakai echo aja. Berarti tapi susah ya nulisnya ya, nulis A40 kali kepanjangan ya. Ya berarti pakai Python aja deh. A kali 40 tambah berapa tadi? 86 05 40 ya. Kita pipe ke
target. Nah, akses granted, cuma ya tadi apa, shellnya langsung nutup karena tidak kita ganjel dengan cat gitu. Jadi bisa kita kasih gini. Nah, ini baru masuk ke shellnya. ID uname. Nah, misalkan gini ya. Close. Oke, jadi tuh apa tadi untuk 64 bit sebenarnya sama aja ya. Cuma ini kita harus hitung lagi nih apa ukuran buffernya. Nah, ini juga bisa aja kalau misalkan ini dipenuhin ya. Tadi kan ini bisa aja kita penuhin 0000 sampai 8 kali juga. Biar lebih aman kita bisa gituin tuh. Kan baru 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya sama aja ya. Kita masuk ke shell juga apa artinya exploitnya berhasil menjalankan fungsi win tadi. Oke, itu tadi kalau ini kita jalankannya di lokal ya. Kita apa nganuin payload dan ini pun juga berjalan di komputer yang sama. Nah, tapi kalau biasanya di apa di CTF itu sifatnya pakai remote ya. Jadi ceritanya di sini kan apa ada komputer kita nih, ini ya klien ya, ini klien, kemudian ini targetnya tuh remote, jadi lewat jaringan nanti. Nah, di yang remote target ini server dia yang ngejalanin ininya apa service yang vulnerable tadi gitu. Nah, kita nanti ngirim payloadnya ke sini gitu, ngirim payload ke sini. Nah, nanti kan dapat shell ya, atau dia dapat flag atau gimana. Nah, nanti baru dia akan ada shellnya ke sini. Nah, shellnya bolak-balik ya aslinya ya. Nah, di sini kita harus ngirim itunya, harus ngirim payloadnya itu. Terus kita NC ya, kita netcat ke server dengan port berapa gitu. Jadi biasanya kayak gitu. Kita istilahnya remote exploit gitu ya. Nah, untuk mensimulasikan ini kita bisa pakai program namanya socat ya, socat gitu. Jadi gini sekarang ini ceritanya, ini si servernya ya. Ini si server dia menjalankan pakai socat ya, socat TCP listen misalkan di port 1234. Kemudian dia eksekusi ini bisa kasih reuse address fork, dan dia eksekusi programnya tadi itu ya buffer 364. Udah, nanti dia enter. Nah, nanti dia dia seperti lagi nunggu koneksi gitu. Nah, ini ceritanya, ini si server nih ya, ini si server ini yang remote targetnya. Nah, di sini kita sebagai yang kliennya nih yang mau nge-exploit remote gitu ya. Sebenarnya sama aja, tinggal kita gini aja, yang tadinya ini kita pipe ke proses ya, ini kita ganti menjadi NC. Jadi kan ceritanya ini di kliennya ya, ini ya, ini di klien atau si attackernya gitu. Nah, kita NC netcat ke IP-nya karena satu komputer berarti localhost ya. Portnya berapa tadi? 1234. Nah, jadi dia ngirim payload lewat jaringan ke sini. Nah, ini kok dua-duanya diem gitu ya. Nah, coba yang di sini, yang di attacker yang kitanya masukin aja perintah shell misalnya ID. Nah, bisa ya. Terus uname bisa ya. Jadi ternyata tadi pesan akses granted tadi itu entah kenapa nggak terkirim gitu. Maksudnya nggak muncul kalau dijalanin lewat socat ini. Mungkin kelupaan ya. Harusnya biasanya di sini ada ininya, perintah flash gitu. Jadi ini misalkan harusnya gini harusnya ya.
supaya apa, kalau ada output tuh langsung dikirim gitu. Tapi kalau ini kasusnya ternyata enggak. Tapi intinya gitu ya, bahwa biasanya itu remote-nya exploit, jadi nanti kita kirim payload-nya itu lewat jaringan pakai NC gitu. IP-nya ntar disediakan oleh si penyelenggara CTF-nya. Kita tinggal nyusun payload, jadi kita debug dulu, nyari exploit yang benar, susun exploit dan dikirim ke target gitu. Oke, tadi contoh yang override return address di 64 bit. Baik, contoh selanjutnya sekarang soal CTF yang real ya. Jadi ada satu soal dari ID Seconf 2015. Ini soal kategori exploitation yang paling mudah, maksudnya skornya paling kecil ya. Bisa dilihat di sini. Nah, kita coba identifikasi dulu. Nah, 64 bit not strip ya. Coba kita buka di GDB langsung aja nih. Ya, kalau mau dibuka dulu di IDA juga silahkan, tapi bisa aja langsung kita coba dibuka di GDB langsung. Oke, terus ngelis fungsi ya, karena binarinya not strip, kita bisa pakai info functions. Nah, ada fungsi apa aja? Ini yang library, kemudian ada, nah ini yang menarik nih, ada fungsi Indonesia, jalan ke flag, dan main. Coba kita disas satu-satu ya. Di fungsi main dia manggil write suatu string ini. Kita coba lihat isinya. Suatu pesan ya, impossible bla bla bla. Kemudian dia panggil fungsi jalan ke flag. Coba. Nah, ini dia ngapain? Dia ada fungsi read ya, ada fungsi read. Terus langsung return. Tadi ada fungsi satu lagi yang fungsi Indonesia ini ya. Dia ngapain? Dia manggil sistem dengan parameter ya getFlag.txt. Nah, coba lihat di fungsi main nggak ada pemanggilan fungsi Indonesia ya. Jadi ya ini seperti yang contoh sebelumnya, challenge-nya adalah gimana kita bisa manggil fungsi Indonesia ini sehingga dia akan menjalankan ini getFlag.txt. Dia akan memberikan flagnya ke kita. Kita bisa lihat vulnerability-nya itu di sini ya, fungsi read ini nih. Coba dilihat ini, kalau dari register yang diisi kita bisa nebak parameternya ya. Jadi dia itu read 0 kan ya, ID-nya 0. Kemudian buffernya. Jadi ini adalah si itu RBP min 80. Nah, kemudian ini jumlahnya. Jadi dia dia ngebaca input ya, dari 0 tuh std input ya, standar input, ke buffer yang alamatnya ada pada RBP min 80 sebanyak 80 heksa, sebanyak 200 heksa. Ya, ini kan bisa kita lihat beda jauh ya. Jadi kita bisa lihat RBP cuma paling cuma segini nih. 80 heksa ini berarti sekitar 128 byte, sedangkan yang dibaca 200 heksa yaitu 512 byte ya. Jadi buffernya cuma 128 byte kira-kira ya, tapi dia ngebaca sebanyak berapa? 512 byte. Nah, mungkin kalau yang bingung dengan fungsi read ini kita bisa lihat manualnya ya. Man 2 read. Jadi ini read. Pertama ini fd, file descriptor. Kalau 0 itu std input. Ini buffernya, variabel penampung, dan ini countnya, berapa banyak yang akan dibaca. Jadi ini pasti akan overflow. Jadi kita bisa pasang breakpoint di sini ya, setelah dia setup stacknya ini di sini. Oh ya, ini mungkin agak
beda dari yang biasa. Biasanya kan di sub ya, sub RSP sekian gitu, tapi ini ditambah. Tapi ini sebenarnya sama aja sih, karena dia apa, nilai FF panjang ini tuh ini sama aja dengan min 80 minus. Jadi RSP nya dijumlah dengan minus 80, jadi ya sama aja gini kan, sub RSP 80 ya sama aja, cuma dia dengan notasi apa, minus gini ya. Ya yang pernah belajar itu ini tahu bahwa ini adalah nilai negatif gitu. Jadi kita pasang breakpoint di sini. Kemudian kita run. Oh, ini belum di chmod ya. Kita chmod dulu. Kita ulang lagi. Kita break dan kita run. Oke, sekarang kita udah sampai di breakpoint. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini apa? RSP-nya DC60, RBP-nya DCE0. Udah nggak kelihatan ya di bawah ya, karena stack-nya apa? Cukup besar, 128 byte kan. Nah, tapi kita bisa apa? Kalau kita gambar di sini kayaknya jadi panjang banget ya ke bawahnya. Jadi kita bisa hitung kira-kira aja nih. Kira-kira dan nanti dites bener enggak gitu. Kita tahu ini kan buffernya ada di RBP min 80 hexa. Berarti ya ini total buffer ya kira-kira sebanyak 128 byte ya untuk buffernya aja. Nah, kita kan ini buffer. Nah, kita kan perlu nimpa RBP juga ya. Buffer kemudian kayak tadi ini. Buffer, ini buffernya, kemudian kita nimpa RBP-nya juga. Yang ini RBP perlu kita timpa juga. Berarti untuk RBP kita perlu 8 byte. Jadi total ininya 136 byte apa? Total offsetnya ya. Offset sampai dia akan overflow. Ya, kita buktikan benar nggak hitungan seperti itu. Coba dibuat payloadnya. Jadi kan 136 misalkan apa, misalkan dengan c dulu ya, masukkan ke file, kemudian di sini di run ulang. NI terus sampai dia mau leave ya. Nah, udah keisi A semua tuh. Nah, ketika leave dia ngapain? Nah, dia kena ini ya, kena C kita nih. Berarti udah bener sampai sini ya. Tapi ini apa, enternya masuk nih. Karena dia pakai fungsi read itu, dia apa, enternya tetap kebaca, enter kebaca sebagai input gitu, new line-nya. Berarti offset 136 tadi udah bener ya. Kita bisa apa, terusin ke fungsi tadi Indonesia tadi. Nah, ini 400616. Nah, berarti di sini bisa gini ya. Ini berarti kan tadi 400616 dibalik 160640. Ya, kalau mau terusin dengan 0 sampai 8 byte juga boleh. Terus coba masukin ke sini lagi. Kita tes lagi di sini. Di run dengan payload itu, kemudian next terus. Ketika leave, nah ternyata salah ya, dia apa, new line-nya tetap kebaca gitu, 400616 ada A nya nih, 0A ya, 0A itu kan new line, jadi ternyata new line tetap kebaca.
Berarti kayaknya kita perlu apa, penuhin sampai ini, sampai 8 byte. 4, 5, 6, 7, 8. Coba kalau gini terus kita run lagi, habis leave. Nah sekarang dia udah bener nih, udah apa, menunjuk ke fungsi Indonesia tadi. Itu udah bener ya, value seperti itu, yang apa, ininya dipenuhi sampai 8 byte, supaya apa, new line-nya kegeser ya. New line-nya itu nanti bakal masuk ke sini ntar tuh. New line-nya sekarang adanya ke sini ya, tapi nggak apa-apa kita ngerusak ini. Yang penting return address-nya udah kita ganti dengan alamat fungsi yang kita inginkan. Ya, ini bisa langsung kita pipe ke programnya. Enter. Nah, ini bannernya, masukkan ID agen. Nah, get flag no such file or directory ya, karena kita nggak punya file flag.txt ini ya. Ya bisa kita bikin dulu buat contoh aja. Misalnya misal gini ya, ini contoh apa, biar dia nggak error aja. Jadi udah punya file flag.txt, terus kita run ulang. Nah, masukkan ID agen, nah dia keluar ininya ya. Kita udah berhasil memanggil fungsi Indonesia tadi. Walaupun akhirnya segfault ya, ini nggak masalah, ini udah. Yang penting udah kita udah dapat ininya, target kita. Ya kita bisa simulasi ke remote ya. Kita apa, pakai showchat kayak tadi. Misal portnya 7845. Execute. Oke. Nah, di sini kita arahkan itu sekarang ke NC ya. NC ke server. Nah, misalkan ini di target yang lain gitu. Nah, ini kan ceritanya di target yang di remote. Ini kalau kita jalankan, nah kita dapat ini ya. Kita dapat apa? Yang flagnya. Oke, itu contoh apa? Yang contoh kasus real dengan ke remote target, tapi kita simulasikan di localhost gitu.